Nah, coba share screen PDF-nya, Kelan. Esum. Silakan Ya, Hit. dimulai. Salam dulu, Hit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman dari komunitas Epistemeus maupun mungkin aja ada yang dari luar ya kan linknya juga di-share di luar. Hari ini kita mau webinar ini materinya sebetulnya mencakup beberapa topik ya kayak sosiologi ada, sejarah ada gitu dan lain-lain gitu. Eh, Judul webinarnya itu bagaimana hegemoni taklid, pengaruh taklid gitu mungkin maksudnya ya. Hegemoni taklid menghancurkan epistemologi kritis atau lebih mudahnya itu budaya kritis, tradisi kritis dan melanggengkan jumud, menyuburkan sikap-sikap keras kepala atau konservatif yang tidak moderat ya. Uh, saya sebenarnya di sini gak ahli dalam hal sejarah Islam ataupun sejarah perkembangan peradaban Islam, sosiologi Islam. Saya kurang ahli, cuman latar belakang saya bisa hanya kasih latar belakang. Jadi seperti yang diketahui secara masyhur ya, kalau Islam itu peradaban Islam itu pernah memegang tonggak atau lebih mudahnya itu memegang kendali pada 13 abad yang lalu. Itu kenapa? Itu terjadi kenapa gitu? Karena pada saat itu ya berbagai faktor sebenarnya. Baik itu dari faktor kemasyarakatannya, dari tradisinya maupun dari sosiopolitiknya. Misalkan salah satu yang paling terkenal itu Khalifah Harun ar-Rasyid ya dari Abbasiyah. Sama anaknya itu yang aku tahu itu siapa namanya Khalifah Al-Ma'mun. Itu kan waktu itu ya. Jadi jadi uh, kalau nggak salah yang pertama kali mencetuskan Baitul Hikmah ya. Baitul Hikmah. Terus yang paling signifikan lagi efeknya itu waktu itu mereka jadi estafet. Jadi eh, karya-karya atau tulisan-tulisan dari para penulis Yunani kuno kayak Aristoteles, Plato dan segalanya itu sebenarnya yang menyelamatkan pada saat itu apa namanya peradaban Islam waktu itu. Peradaban Islam. Jadi kalau kemungkinan kemungkinan besar ya kalau misalkan jalur sejarahnya berubah pada saat itu gak ada penerjemahan yang dilakukan sama Baitul Hikmah kemungkinan besar teks-teks Yunani kuno itu mungkin tidak seperti yang kita lihat sekarang mungkin lebih sedikit yang tersisa gitu. Dan Baitul Hikmah itu bukan hanya penerjemahan aja, di situ terjadi dialog juga, terjadi pertukaran ide dan segala macamnya itu. Ini yang disebut mungkin sebagai yang di judul itu ya, epistemologi kritis yang disebut sebagai epistemologi kritis yang pernah terjadi di peradaban Islam. Nah, kenapa kok ini bisa meredup bahkan hampir-hampir hilang gitu ya. Dan yang terjadi malah sebaliknya malah malah pelanggengan kejumudan pelanggengan konservatif eh, konservativitas yang kurang moderat gitu. Itu faktornya sebenarnya kompleks itu. Saya nggak bisa merangkum semuanya, tapi kalau mau dipadatkan itu dari sisi kultural iya, dari sisi struktural juga iya. Kultural itu maksudnya apa? Dari sisi kesosialannya juga iya, mentalnya mentalnya kaum muslimin waktu itu mungkin down setelah dapat serangan dari siapa tuh namanya? Pasukan Tartar ya. Pasukan Tartar itu dari Mongol pada saat itu. Itu kan menjelang keruntuhan Abbasiyah itu. Terus juga secara struktural itu ada upaya pencegahan sistematis dari dari pemerintah pada pemerintahan Islam pada saat itu.
untuk mencegah, karena waktu itu kan pertukaran ilmu yang begitu masif itu, pertukaran ilmu yang begitu masif itu menyebabkan perpecahan ya, sehingga pada saat itu ada upaya-upaya, dan itu upayanya berpuncak pada pencegahan sistematis untuk, bahkan pencegahan sistematisnya itu bukan lagi membendung itu, tapi membendung perkembangan ilmu pengetahuan dan dialog kritis. Dan singkat cerita itu mungkin itu jadi salah satu faktor besar juga hingga ke modern sekarang, sehingga dialog kritis atau yang disebut sebagai epistemologi kritis itu perlahan-lahan hilang, dan sekarang hampir kita tidak melihatnya di tengah-tengah kaum muslimin. Begitu aja latar belakang atau konteks yang saya berikan sebagai moderator. Untuk sekarang materinya saya serahkan ke Mas Morgan. Monggo Mas Morgan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih mengenai pengantar yang cukup panjang disampaikan oleh saudara Z ya. Tadi disinggung mengenai dinasti Abbasiyah dan setelahnya. Dan kalau kita mengacu kepada bukunya Iqbal teman-teman yang berjudul The Reconstruction of the Religious Thought in Islam, dia secara eh, eksplisit menyatakan bahwa salah satu daripada penyebab dari mandeknya pemikiran dalam Islam adalah runtuhnya Abbasiyah. Karena seakan-akan umat Islam kehilangan arahnya. Dan pada saat itu pula orang-orang konservatif dengan dalih untuk menjaga solidaritas, akhirnya mengambil alih daripada taklid ataupun hukum-hukum Islam. Nah, di sini ada beberapa definisi ya mengenai taklid jumud ya. Taklid mengikuti pendapat tanpa mengetahui dasar argumennya. Semua solusi praktis bagi keterbatasan kapasitas awam. Nah, kalau kita melihat teman-teman sekalian di zaman yang modern, seringkali argumen agama itu selalu ditunjukkan kepada argumen-argumen yang cenderung reduksi agama, bahwasanya agama itu sudah tidak lagi berlaku di zaman modern karena tafsirannya yang begitu kaku. Nah, sebetulnya ada latar belakang historis teman-teman sekalian daripada terjadinya taklid ini. Mungkin saya akan membahas sedikit ya mengenai taklid di era ya, di era pasca Abbasiyah ataupun pasca di daulah Islamiyah yang dianggap emas. Pertama, periode taklid itu sebetulnya dimulai pada pertengahan abad ke-6 Hijriah atau bisa dibilang abad 5 Masehi ya. Nah, dan pada kala itu pada kala itu terdapat beberapa faktor gitu. Mungkin entah itu dari faktor politik, moral, intelektual, bahkan faktor sosial yang tentunya mempengaruhi kebangkitan umat Islam. Nah, sebetulnya ada 4 penyebab yang saya rumuskan ya, tapi saya lupa masukkan dalam PPT. Pertama, yaitu terpecahnya daulah-daulah Islamiyah menjadi beberapa kerajaan yang mungkin antara satu dengan lain itu saling bermusuhan begitu. Ya katakanlah daulah Ayyubiyah bermusuhan dengan daulah Fatimiyah. Ya, kemudian yang kedua, eh, tidak jarang para mujtahid itu mengalami polarisasi dalam beberapa golongan ya. Katakanlah paling singkat itu perdebatan atau pertikaian antara orang-orang kalangan Sunni dan kalangan Syiah. Dan yang ketiga, umat Islam itu sebetulnya sudah mengabaikan sistem perundang-undangan. Sementara di sisi lain merumuskan peraturan yang bisa menjamin begitu, menjamin seorang tidak ikut berijtihad kecuali yang ahli dalam bidangnya. Nah, ini yang kemudian pernah dikritik oleh Muhammad Iqbal di bukunya yang sama, bahwa ijtihad itu sebetulnya nggak boleh dikekang sama hal-hal yang bersifat mengikat begitu. Dan inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa umat Islam mengalami daripada taklid. Dan yang kedua adalah jumud. Jumud ini sebetulnya bahasa kerennya itu ya FOMO gitu. Nah, bisa sorry, bukan FOMO ya. Bisa dibilang jumud ini bisa dibilang mereka ini orang yang close minded. Makanya jumud itu diartikan bisa jadi statis, enggan atau mengapresiasi atau bahkan tersinggung begitu ya kalau semisal ada perubahan yang mereka dapatkan. Nah, kalau kita mengerti kepada pendapat seorang imam ya, atau anggaplah Imam Syihab ad-Din yang merupakan salah satu tokoh Imam Malik, tokoh dalam mazhab Maliki kalau tidak salah, dia itu sudah bilang begitu bahwa ketika tradisi terbarui, ambillah. Dan jika digugurkan ataupun dibatalkan, gugurkanlah atau ganti gitu. Janganlah kita bersifat selayaknya orang yang kaku atau bahkan close minded gitu. Karena sesungguhnya jumud ini tuh muncul
karena tidak adanya nalar kritis yang disebabkan oleh taklid tadi. Orang-orang takut melakukan jihad karena jihad sudah didominasi oleh ulama-ulama yang katanya sudah ahli dalam bidangnya gitu. Nah, kemudian kita geser ke ini ya, menegaskan saran saya nih. Nah, sebetulnya ini tuh saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan agama Islam karena saya sendiri beragama Islam. Nah, tapi saya mencoba membahas bahwasannya taklid sebetulnya sebagai metode darurat usul fikih bagi orang mujtahid itu sebenarnya dibela gitu dalam Imam dibela Imam Al-Ghazali gitu. Karena keterbatasan kapasitas. Nah, kenapa dia kemudian membelanya? Karena pada zamannya Imam Al-Ghazali kita belum menemukan teknologi-teknologi selayak zaman modern sekarang gitu. Nah, tapi yang menjadi sasaran kritiknya itu karena begini budaya taklid buta, di mana orang-orang Muslim cenderung tekstualis itu menolak yang namanya pertanyaan, menolak berbagai verifikasi yang sains, ataupun memperlakukan pendapat ulama-ulama kita itu seakan-akan perintah Tuhan yang tidak ada duanya gitu. Dan ini yang akan kita eh, kita akan pahami. Pertama, taklid, gimana kita mengikuti pendapat tanpa mengetahui dasarnya. Nah, mungkin salah satu faktor utama dalam bukunya Muhammad Iqbal ya mengenai jihad yang tertutup. Kemudian ittiba. Nah, ini yang ikut-ikutan atau FOMO begitu. Kita seakan-akan kayak, oh, imam begini, begini pendapatnya harusnya begini. Oh, semisal ada ada sunnah Nabi menikah, ikut imam ini katanya cukup menafkahi tidak perlu adil. Dan kemudian ada pula ijtihad gitu. Di mana ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Di mana pendengar mandiri untuk menetapkan hukum berdasarkan sumber dan konteks. Nah, kita masuklah di dalam Muhammad Iqbal ya. Kebetulan teman-teman sekalian sebelum saya melakukan atau merumuskan PPT ini, saya juga sudah sempat menulis pada ajang perlombaan kemarin, kompetisi mahasiswa Suluddin, di mana saya mengangkat Muhammad Iqbal sebagai tokoh sentral saya yang akan membahas ide-ide, dan bukunya yang saya angkat itu mengenai ini ya, The Reconstruction of the Religious Thought in Islam. Ini lumayan tebal dan bahkan teksnya itu penuh banget gitu. Nah, singkat cerita teman-teman, sebetulnya Muhammad Iqbal ini menulis buku ini itu karena dia melihat bahwa umat Islam pada kala itu, khususnya di tempatnya tinggal India, mengalami kemandekan. Salah satunya disebabkan oleh tasawuf asketisme gitu, di mana orang-orang yang sufistik itu cenderung mengabaikan aspek-aspek sosial ataupun aspek-aspek kemanusiaan. Dan lebih dari itu bukan cuma asketik, dia melihat bahwasannya orang-orang sufi kala itu mencampur adukan antara politisme dengan konsep ketuhanan tauhid. Nah, itulah yang kenapa dia merumuskan bukunya ini. Dan sebetulnya bukunya ini dia bukan buku yang ditulis dalam kayak dia apa istilahnya kayak bertahap gitu enggak. Bukunya itu kumpulan daripada ceramah-ceramahnya ataupun pidato-pidatonya. Nah, di mana buku ini tuh sebetulnya dia secara terang-terangan mengkritik skolastisisme yang kaku dalam ortodoksi Islam atau Islam yang kaku banget gitu, kaku banget gitu. Sehingga menyerupakan antara ijtihad untuk menghasilkan kembali doktrin inti agama dengan mempertimbangkan sains modern, bahkan filsafat barat dan bahkan penekanan Al-Quran pada alam semesta yang dinamis begitu. Nah, kemudian Hudi ini itu dirumuskan dalam bukunya Asrar al-Hudi. Ini tuh buku kedua yang saya jadikan sumber pada penulisan saya kala itu. Karena saya melihat bukunya Iqbal Dang ini, meskipun dia bersifat puitis ya, dia itu sebetulnya memberitahu kita bagaimana sebetulnya kita sebagai seorang muslim itu mencapai potensi kita yang tertinggi. Nah, maksudnya buku ini dirumuskan untuk menuntun kita kembali kepada Tuhan tanpa melawan kepasifan begitu. Di mana sebetulnya dalam bukunya ini, meskipun tadi Iqbal mengkritik daripada orang-orang sufis ataupun orang-orang tasawuf, nah dalam Asar Kudin itu dia memadukan antara interpretasi sufistik dengan kehendak aktif. Ya, maksudnya kehendak aktif maksudnya dia tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya zikir saja dan kerja, tidak hanya beribadah terus-terusan tanpa memedulikan aspek-aspek sosial, tapi dia betul-betul semisal begini, Tuhan menciptakan saya dengan dirinya yang dalam rangka yang paling kecil ataupun rangka mikro begitu. Kenapa saya tidak memanfaatkan itu untuk diri saya? Nah, makanya ada implikasi terhadap kebutuhan ini. Jika memang martabat manusia muslim terletak pada keaktifan ego yang terus menegaskan diri melalui pilihan dan kreativitas, maka taklid buta menempatkan manusia sebagai penerima pasif kebenaran yang sudah jadi. Artinya kita cuma menerima barang jadi dari masa lampau tanpa ada pertimbangan kontekstualisasi. Nah, ternyata teman-teman inilah ijtihad yang saya rumuskan ya berdasarkan
konsep Muhammad Iqbal. Sebetulnya saya ingin memasukkan kemarin konsep ijtihad yang saya kenalkan dalam tulisan, tapi nanti dulu karena belum dijadiin juara. Nah, ini tuh adalah ijtihad sebagai prinsip gerak, bukan sebagai pengecualian. Di mana Iqbal itu memandang ijtihad bukan sebagai pintu darurat yang tiba-tiba dibuka, tapi memang sedari dasarnya dia tegaskan dalam bukunya, prinsip gerak atau the principle of movement ini sudah terstruktur atau sudah terumus dalam Islam itu sendiri. Nah, misalnya pada bagian pertama identitas yang berdaya dalam konsep Khudinya Muhammad Iqbal, di mana kita dipaksa, bukan dipaksa, tapi dikonvince atau diyakini untuk menumbuhkan identitas kita sebagai manusia percaya diri, berdaya, bukan pasti menerima. Artinya apa? Iqbal mencoba merombak bahwa ijtihad itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang dimiliki oleh gelar-gelar yang eksklusif, semisal orang-orang mutakallimin kah, atau mufassir kah, atau orang-orang fikih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua namanya observasi kontekstual. Nah, ini saya rumuskan berdasarkan bukunya tadi yang The Reconstruction of Religious Thought dan Kasar Khudi, di mana kita memerlukan reformasi kontekstual teman-teman, di mana Iqbal secara terang-terangan, lagi-lagi terang-terangan, mengatakan bahwasannya Islam itu merupakan agama yang dinamis dan bahkan dapat menginspirasi reformasi hukum Islam yang lebih kontekstual tanpa harus mengikuti warisan-warisan budaya begitu. Nah, kemudian Iqbal juga mendobrak daripada penutup pintu jati harganya. Dia bilang bahwa pintu jati sebetulnya nggak tertutup permanen. Cuman karena warisan budaya, cuman warisan taklid ataupun jumud itu menciptakan suatu paradigma bahwasannya ijtihad itu adalah pembenaran yang hanya boleh dilakukan oleh ulama-ulama. Iqbal secara terang menyatakan bahwa ini adalah penyimpangan historis. Karena tadi yang saya bawa mengenai salah satu imam dari Mazhab Maliki bilang bahwa ketika memang hukum Islam itu dibatalkan, ya udah ganti gitu dengan hukum Islam yang lebih kontekstual. Iqbal merujuk kepada hal-hal yang seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita berharap kepada Nurholis Majid ya, salah satu tokoh yang lokal banget bahkan cukup mendunia juga di beberapa forum. Nah, kita sering mendengar bahwa sekularisasi itu sebagai langkah untuk meniadakan agama begitu. Perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan antara sekularisasi dan sekularisme. Kalau sekularisme itu secara terang-terangan kita menyatakan bahwasanya agama itu bukan hal-hal yang bisa dikaitkan dengan hal-hal politik, karena memang ranahnya itu bukan ranah-ranah yang kontekstual atau ranah-ranah sosial gitu. Nah, tapi dalam idenya Nurholis Majid ya, dia bilang bahwa maksud daripada sekularisasi saya, sebagaimana mungkin kita tidak perlu menyalahkan Tuhan. Nah, ini tuh sebagai bentuk daripada kritiknya terhadap seorang orang fatalism, di mana ketika ada bencana katanya sudah takdirnya Tuhan. Padahal bencana itu disebabkan oleh mereka sendiri ya kan. Itulah bentuk sekularisasi daripadanya Nurholis Majid, teman-teman. Di mana sebetulnya dia berpendapat bahwa banyak praktik ataupun pendapat yang sebetulnya itu bersifat historis. Itu produk ijtihad ulama pada zaman dan tempat tertentu ataupun ulama yang berbeda zaman dengan kita gitu. Yang justru kita jadikan sesuatu yang hal yang sakral banget, padahal sebetulnya nggak perlu sebegitunya gitu. Kita cuma perlu jadikan dia pembanding antara zaman sekarang dengan zaman dulu. Nah, sehingga karena adanya, nah, gimana ini dikutip ya, mengakui tradisi manusia sebagai tradisi manusia dan pembuatnya terbuka untuk perubahan gitu. Mungkin untuk sekarang saya kembalikan ke audiens dulu ya. Siapa tahu ada yang ingin diperjelas sampai sekarang ini karena masih ada beberapa page yang kita mau lanjutkan. Saya kembali kepada audiens dulu. Ada yang mau menanggapi atau enggak bertanya gitu. Halo? Mungkin Pak Moderator bisa dulu arahkan untuk merespon itu pada yang direspon. Karena sebetulnya ini tuh saya posisinya sebagai seorang pemantik ya, bukan sebagai seorang pemateri. Jadi kalau ada yang mau berpendapat ataupun bertanya, saya persilahkan di Monggo tengah-tengah kalau diskusi ada kita. yang mau tanya. Tahu ada yang kurang jelas mungkin tadi penjelasannya. Monggo, Mas Andika Rohman. Iya. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Ini cuma buka mic aja tadi.
daripada kepada yang lain ya, soalnya tadi mau respon mengenai eh, ada yang mau Mungkin respon? penjelasannya bisa dipelankan dulu, jangan Mau terlalu dikeluarkan cepat. saja dulu sebelum kita kasih diskusi. Bukan maksudku, kalau ngasih penjelasan pelankan sedikit. Hmm, oke oke, paham Tadi ya. kayaknya terlalu cepat. Iya, ini kan salah lagi satu ya, maaf ya. Baik, selanjutnya kita sudah memasuki dalam ranah sintesis ya, dari taklid buta ke nalar kritis belajar reflektif, di mana kita mengambil dua sudut pandang dari Iqbal maupun Cak Nur ya, di mana Iqbal itu secara terang-terangan menyerang daripada jumud dari sisi metafisik antropologis, di mana manusia Muslim yang tentunya dengan melanggengkan konsep hudinya ataupun konsep bukunya Jatihadnya itu secara kodrati atau secara alami itu terpanggil untuk menjadi subjek yang aktif berpikir. Pada karya saya kemarin yang ikut lomba, saya merumuskannya menjadi sebuah ijtihad kreatif gitu. Karena kenapa saya merumuskan menjadi sebuah ijtihad kreatif? Karena salah satu tantangannya adalah takutnya ijtihad yang dirumuskan oleh Iqbal ini tuh lari kemana-mana teman-teman. Nggak jelas gitu. Mungkin ada lari terlalu bebas tanpa ada pertimbangan etis atau mungkin lebih lebih tradisionalis untuk mempertahankan budaya-budaya lama. Makanya pada ijtihad itu saya nyatakan bahwa perlu pertimbangan komunal atau komunitas tertentu untuk melanggengkan ijtihad kreatif atau ijtihad yang disampaikan oleh Iqbal. Dan kemudian Cak Nur ya, kita kenal sama dengan Cak Nur di mana dia tuh menyerang jumud dari sosiologis historisnya, di mana sebetulnya banyak hal-hal yang sakral yang sebetulnya itu produk sejarah manusia yang perlu dipisahkan dari esensi ajaran begitu. Entah itu budaya patriarki kah atau budaya tekstualis kah. Bagi Cak Nur itu bukan suatu hal yang bisa diterapkan sebagai Islam yang sejati. Nah, ini sebagai penutup ya. Dekonstruksi atas dogmatisme yang melanggengkan jumud bukan berarti meruntuhkan tradisi. Melainkan kita berusaha mengembalikan tradisi pada fungsinya yang sesungguhnya, di mana sumber dialog yang hidup bukan beban yang membukukan nalar. Mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Baik, baik. Cukup luas tadi penjelasannya. Cuman saran saya kalau next ya biar pelankan sedikit gitu, biar mencernanya ada waktu buat mencerna. Cuman kalau yang boleh saya simpulkan itu kan di sini sentralnya itu kan pemikirannya Muhammad Iqbal. Iya, Satu hal yang penting tadi desakralisasi ya, desakralisasi dan penyadaran bahwa banyak hal yang sebenarnya dianggap sakral itu kan produk historis dalam artian misalkan ada fatwa ya, fatwanya Imam Syafi'i begini tentang filsafat yang haram itu kan beberapa orang sekarang itu ada faktanya itu masih menggunakan dan mengartikan fatwa tersebut secara literal. Padahal kalau kita baca itu kan sebetulnya eh, semacam responnya Imam Syafi'i yang pada saat itu eh, mengharamkan kegiatan-kegiatan berfilsafat untuk orang-orang awam karena apa? Karena takut kegaduhan yang sudah ada waktu itu ya, yang waktu itu gara-gara pertukaran ilmu dalam Islam itu masif ya. Kan waktu itu di kalangan intelektual kan sedang bergaduh, sedang apa ada dialektika, ada dialog dengan pemikir-pemikir luar Islam. Nah, Imam Syafi'i beristihad semacam itu biar apa? Biar yang atas gaduh yang bawah jangan gaduh juga gitu. Nah, sayangnya genealogi atau sebab turunnya fatwa tersebut itu tidak diperhatikan gitu. Tidak diperhatikan dan diratakan untuk semua konteks yang ada. Sehingga apapun yang berlabel filsafat itu dianggap haram karena fatwanya Imam Syafi'i tadi padahal itu satu produk historis gitu. Itu yang saya tangkap. Terus soal ini sebetulnya saya mau nanya juga ke Mas Borgan ya tentang perbedaan antara taklid dan ittiba itu.
Soalnya kan eh, me- me- tidak apa namanya tidak menganjurkan untuk taklid. Kita kontra dengan taklid ya. Tidak berarti bahwasannya tidak ada otoritas keilmuan kan gitu. Bahkan kalau kita Iya, lihat dalam lanskap akademik modern aja, otoritas keilmuan tetap ada gitu. Nah, kalau dalam Islam itu kan otoritas keilmuan tetap ada gitu, yang tentu orang yang punya latar belakang bahasa Arab, tentu orang yang menguasai bahasa Arab, orang yang belajar di universitas itu punya kredibilitas, punya hak untuk berbicara gitu atau punya hak untuk pembicaraannya itu lebih diperhatikan, eh, lebih dipercaya daripada orang-orang yang tidak misalkan tidak menempuh pendidikan. Itu kan yang namanya apa namanya otoritas keilmuan gitu. Dan itu ada di lanskap akademik modern ada. Nah, yang saya belum nangkep perbedaannya itu antara taklid dan ittiba gitu kan. Kalau kalau yang kalau mana tuh? taklid kepatuhan buta ya. Nah, kalau ittiba itu kan kepatuhan reflektif. Apakah Yang mana tadi? apakah itu dapat disamakan dengan kayak tadi itu bahwasannya dalam keilmuan saintifik pun kita perlu otoritas gitu. Nah, kepatuhan kita pada otoritas keilmuan itu modelnya adalah itiba, bukan taklid. Apakah Ya, benar seperti itu? eh, sejauh ya. Tadi kan saya sempat singgung ya mengenai ijtihad kreatif, di mana sebetulnya dalam perumusan ijtihad itu Iqbal sudah mengantisipasi jangan sampai ijtihadnya terlalu melebar kemana-mana, atau jangan sampai terlalu tradisional yang hanya mempertahankan budaya-budaya lama yang tidak dibutuhkan. Tadi saya bilang kan mengenai ada namanya ijtihad kreatif dalam konteks komunal atau suatu komunitas, di mana tentunya komunitas ini memiliki suatu kredibilitas gitu. Tentunya dengan melalui berbagai macam kualifikasi keilmuan yang kemudian dia akan menyatukan berbagai macam kalangan pemikir mengenai pertimbangan ijtihad di zamannya begitu. Dan sebetulnya saya tadi juga eh, menangkap bahwa salah satu kelemahan daripada ijtihadnya Iqbal memang salah satunya itu dia seakan-akan tidak menetapkan ijtihad ini kepada otoritas tertentu. Dan itu dinyatakan dalam bukunya juga sebetulnya bahwa tidak ada otoritas tertentu yang bisa memegang ijtihad, tapi bisa gitu semua orang melakukan ijtihad. Dan itulah kenapa saya mau merumuskan namanya ijtihad kreatif dalam konteks komunal, karena kita akan mengumpulkan berbagai macam pemikir atau pemikir ataupun perumus yang tentunya terkualifikasi keilmuannya yang akan melakukan suatu pertimbangan ataupun ijtihad, Mas Zahid. Oh, jadi maksudnya di sini ada satu semacam celah gitu dalam Iya, gagasannya pemikiran Muhammad. Iqbal. Mm-mm. Dalam artian kan bahkan kita gak usah bicara tentang keilmuan agama ya, itu keilmuan eksakta misalkan yang teorinya diterima kan pasti yang punya kredibilitas pertama, Betul, yang betul. kalau dia terbukti kan gitu. Dalam artian ada unsur kredibilitas yang dimasukkan atau kalau ada bayangkan ada semacam filter gitu ya. Iya, Filter ada filter gitu. filternya kan kredibilitas gitu. Itu Mm-mm. itu baru ilmu eksakta gitu. Apalagi kan kalau kita bicara tentang keilmuan agama artinya mau Bisa sekreatif sembarangan. tentu ada otoritas gitu pasti. Itu harus ada otoritas. Hmm, ini mungkin agak nyambung cuman sepengetahuan saya desain biologis dari manusia itu memang otoritatif dalam memandang keilmuan. Dalam artian Hmm. Ada base da- metodologis. dalam dalam skala besar itu otoritatif. Walaupun kita nggak menafikan fakta bahwasanya ada beberapa kalangan itu yang tidak demikian. Tapi salah satu cara efektif manusia berkembang dalam keilmuan itu memang otoritatif caranya. Gitu. Sehingga saya pikir otoritatif ini mau dipandang dari otoritatif dalam hal keilmuan ya. Dan dalam konteks yang positif juga bukan bukan yang otoritatif
kayak kiai jumud bukan maksudnya. Itu Ya, memang paham, paham. tadi itu ya, itu memang satu semacam kodrat gitu dalam cara manusia berpengetahuan secara kolektif. Gak bisa dalam maksudnya eh, setiap orang dibebaskan untuk berbicara. Bukan berarti ini membatasi kebebasan, bukan. Dalam artian ya itu yang saya tekankan tadi, harus ada satu otoritas, satu standar yang itu bisa menentukan mana yang valid dan mana yang bukan gitu. Karena memang model, bahkan kalau kita bicara dari sisi biologisnya, itu semacam desain biologis manusia dalam berpengetahuan secara kolektif. Kayak gitu sih. Iya, iya. Saya tangkap mengenai pemahamannya Zaid ya. Nah, memang saja menyentil bahwa manusia secara biologis pun pasti ada yang namanya bias metodologi ya Mas Zaid ya, di mana kita tetap ingin mendapatkan satu kredit yang lebih tinggi daripada kredit yang lainnya. Makanya tadi saya bilang bahwa Iqbal sendiri pun memiliki celah begitu bahwa baginya IJT itu tidak tidak berlandaskan pada otoritas tertentu. Makanya tadi saya sempat jabarkan mengenai JT kreatif yang bersifat komunal ataupun bersifat kolektif sebagai bentuk pertentangan kita terhadap taklid. Tapi ide saya pun ini pun masih masih terlalu mengawang ya, karena belum ada praktiknya karena kemarin pun waktu dipresentasikan itu belum ada jalan sama sekali. Ya mungkin teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut atau enggak respon gitu mengenai Oh, teman-teman, taklid kalau ada ataupun pembahasan kita malam ini. Mas Andika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Morgan, kepada selaku pemateri, kepada moderator dan kawan-kawan lainnya ya. Materinya menarik pada malam hari ini. Saya mau komentar saja ya. Tadi kalau saya nggak salah dengar, tadi dikatakan bahwa fase taklid di dalam agama Islam itu 6 Hijriah berdepatan dengan 5 Masehi. Mungkin saya Iya, salah dengar, tapi yang saya dengar tadi 6 Hijriah bertepatan dengan 5 Masehi. Itu patut di cross check lagi karena eh, nah tahun Hijriah itu kita tahu dihitung sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu tahun Hijriah. Tahun Masehi itu diukur dari zaman abad pertama kekristenan, zamannya Yesus dengan para rasul yang muridnya yang 12 itu. Dan itu sangat jauh. Jadi nggak mungkin hanya selisih 100 tahun, 6 Hijriah, 5 Masehi. Bahkan saat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu pertama dihitung tahun Hijriah ya, 1 Hijriah, itu bertepatan dengan 622 Masehi. Kalau saya nggak salah, coba dicek lagi. 622 Masehi berarti abad ke-7, bukan abad ke-5. Nah, itu persoalan sejarah ya. Kemudian apa namanya? Soal ijtihad itu tidak eksklusif. Saya sebenarnya banyak setuju tadi ya bahwa pintu ijtihad itu belum tertutup gitu ya. Cuman masalahnya sekarang yang mau nyampe ke level mujtahid itu siapa gitu loh. Ini kan tadi belum disampaikan. Mujtahid itu ada level-levelnya kan. Ada mujtahid mutlak. Ini yang punya metode istinbat hukum sendiri. Ya Imam Empat Mazhab, Aisyah, ya kan para sahabat ini mujtahid mutlak. Ada mujtahid mazhab, Imam misalnya Ibnu Taimiyah, dia mujtahid dalam mazhab. Imam Nawawi dia mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Artinya dia mujtahid tapi dia taklid metodologis. Meskipun secara kesimpulan dia tidak taklid gitu. Nah, ketika dikatakan ijtihad itu tidak eksklusif, mungkin ini menjawab pertanyaan moderator tadi itu. Tetap harus ada otoritas gitu kan, tapi ijtihad itu tidak eksklusif. Nah, semua orang boleh mengkritik, boleh berbicara itu sebagai apa gitu loh.
Sebagai mujtahid mutlak kah? Mujtahid mazhab kah? Atau sebagai mujtahid apa ini levelnya gitu loh. Saya rasa kalau sebagai mujtahid mutlak nggak mungkin kita mau setara Imam Syafi'i, kayaknya sombong amat ya. Cuman tadi mungkin yang dimaksud oleh pemateri ini, oleh kawan Morgan ini, benar ijtihad itu tidak eksklusif para imam saja, kita boleh ijtihad tapi level gitu loh. Level mujtahid itu level apa gitu. Mungkin itu yang perlu kita cari gitu. Nah, kemudian apa lagi tadi ya yang saya mau komentar. Soal taklid ini sendiri sebenarnya perlu kita buat juga wilayah nih biar lebih jelas. Jadi tadi pertama soal sejarah ya. Benarkah itu abad 5 Masehi, 6 Hijriah itu, kemudian yang kedua ijtihad itu boleh gitu kan, tidak eksklusif tapi level apa nih mujtahidnya itu ya. Terus yang ketiga tentang taklid itu sendiri, saya rasa taklid itu perlu loh. Ini makanya perlu kita perjelas taklidnya dalam hal apa? Dalam hal fikih, syariat, hukum. Kayaknya tadi yang dibicarakan ini hukum soalnya gitu loh. Atau dalam masalah akidah. Nah, kalau akidah saya berani ngomong. Karena memang jurusan saya akidah. Saya S1 akidah, S2-nya akidah. Nah, tapi kalau fikih saya nggak berani ngomong, bukan bidang saya gitu. Nah, cuman yang jelas Akidah kalau apa? dalam dalam akidah itu jumhur ya, mayoritas ulama seperti Imam Asy'ari, Imam Bakilani, Juwaini itu mengatakan taklid itu haram. Akidah ya tapi ya. Akidah maksudnya. Akidah. Taklid itu haram. Jadi wajib nazar, wajib mikir sendiri. Kamu kok bisa percaya Allah itu ada, bisa percaya Muhammad itu Rasul, bisa percaya Quran itu firman Allah, itu kamu harus punya argumentasi sendiri. Nggak boleh ikut-ikut. Ini jumhur ulama nih. Nah, cuman wajibnya itu seperti apa? Itu kebagi tiga. Ini saya catat nih di sini. Pertama, ada yang bilang wajibnya itu seperti wajibnya furu. Wajibnya kita bersyariat. Jadi kalau sampai kita beriman tanpa nazar, tanpa dalil atau tanpa berpikir, ikut-ikut doang gitu ya, taklid gitu ya, maka dosa, maksiat gitu. Cuman sah lah imannya, mendosa. Terus yang kedua ada yang bilang wajibnya itu seperti wajibnya furu, khusus bagi orang ahli nazar, bagi orang awam nggak masalah. Nah ini dibagi dua, jadi adil. Kalau dia ini filosof, mutakalimin, mantiqiyin, wajib nazar. Kalau taklid dosa. Tapi kalau orang awam, nah, rapopo, beda makomnya gitu ya. Nah baru yang ketiga, nah ini yang keras ini pendapatnya Imam Sanusi. Wajib nazar, haram taklid ya, haram taklid berarti. Wajib nazar seperti wajibnya usul, seperti wajibnya kita beriman. Dalam artian apa? Ya kalau kamu nggak nazar kafir, nggak sah. Iman taklid itu nggak sah, kafir itu kan ya. Oh ini serem sekali ya gitu loh. Ini pendapat Imam Sanusi. Nah tapi itu eh, perlu perlu dicari tahu juga gitu. Nazor ini nazor yang level mutakalimin yang repot itu kan, ilmu kalam itu, atau nazornya sekedar nazor ya alam ini ada ya pasti ada penciptanya, beres, sekedar itu aja gitu kan. Nah, pendapat kedua ada yang bilang nazor nggak wajib, mutlak sah. Mau kamu taklid dalam akidah sah gitu loh. Misalnya seperti Ibni Abi Jamro, Imam Ghazali, Ibnu Rus itu mereka bilang udah taklid aja nggak apa-apa, udah sah juga Pak, tetap gitu loh. Nah, artinya eh memang nggak boleh apa ya, jumhur ulama bilang jangan taklid kalau masalah akidah. Ada yang bilang boleh sih taklid gitu ya, tapi itu bukan jumhur. Itu dalam akidah. Nah, kalau dalam fikih, saya nggak tahu ya kawan-kawan yang syariah lah ini yang ngomong gitu. Nah, artinya saya cuman pengen biar biar kita kan berdiskusi ya, biar kita memperjelas ijtihadnya di level apa dan apa istihadnya taklidnya di level apa, dan kita bertaklid beristihad itu di ranah apa, akidah kah, fikih kah, tafsir kah, itu biar lebih rinci gitu loh. Jadi kalau tadi kan masih umum sekali gitu. Oke, itu saja, mohon maaf, silakan kalau ada respon kawan-kawan yang lain. Iya, terima Mas kasih dari Adi. Kak Dandi. Kak, kebetulan saya juga dari jurusan akidah ya, akidah dan filsafat spesifiknya. Mengenai tadi status sejarah ya, dan memang saya kepengen dikit yang abad ke-6 Hijriah, saya mau bilang betul bertepatan dengan sekitar 500-an Hijriah, tapi kepinter gitu, saya akui kesalahan itu. Soalnya kan 1000 abad ke-12 Masehi lah ya. Nah, kemudian saya mengenai kritik saya, sebetulnya sudah saya bagi di sini. Nah, taklid sebagai metode darurat usul fikih bagi non mujtahid
itu sudah terang-terangan dibela oleh Imam Al-Ghazali atas dasar keterbatasan kapasitas oleh orang awam. Nah, kemudian mengenai sasaran kritik, saya tuh maksudnya budaya itu taklid buta yang memang kita tidak mau terbuka gitu. Ini kan ada menolak, sorry, ada sini menolak verifikasi, menutup pertanyaan, dan memperlakukan pendapat ulama sebagai kebenaran final. Nah, itu yang kemudian saya jadikan sebagai landasan ini. Namun, saya akui juga bahwa memang ada kelemahan karena saya berdiri di atas fondasinya Muhammad Iqbal ya. Karena memang Muhammad Iqbal pada kala itu sengaja merumuskan hal ini karena itu pada masanya mereka kan sementara dijajah bangsa kolonial Inggris juga ya, koreksi kalau salah, yang dia juga melihat bahwa kondisi orang-orang Muslim, terkhususnya di wilayahnya, itu tuh mengikuti budaya-budaya leluhur begitu. Kayak tadi yang tradisi sufistik yang mencampur adukan antara apatisme sosial dengan politisme. Sehingga itu yang menjadi target dari sebutannya Muhammad Iqbal. Dan mengenai apa yang terakhir mengenai batas jadi ada tadi saya juga memang tidak merumuskan mengenai batasan mujtahid apa yang sebetulnya kita harus terapkan gitu. Karena memang kita tidak mungkin untuk mencapai level selevel Imam Al-Ghazali atau bahkan Imam Syafi'i begitu. Karena tadi saya bilang mengenai konsep ijtihad kreatif ya, di mana kita menciptakan sebuah komunitas yang di mana orang-orang yang memiliki otoritasnya itu memiliki kredibilitas begitu ya. Kredibilitas untuk menyaring ataupun mengumpulkan para pemikir-pemikir filosofis atau bahkan dari kalangan awam gitu untuk mengutarakan pendapatnya mengenai konteks Islam di zaman sekarang. Mungkin itu yang bisa saya respon untuk sekarang. Bagaimana? Apakah memang ada masukan atau tambahan lagi gitu? Karena memang yang saya rumuskan pun ijtihad kreatif ini sebetulnya nggak sempurna betul karena saya merumuskannya berdasarkan bacaan-bacaan buku yang saya baca dengan bimbingan dosen yang memang masih bersifat konseptual aja gitu, belum ada finalisasi. Karena kita kemarin itu mencoba menciptakan suatu ide dan kebetulan saya mengangkat mengenai stagnasi ya. Jadi saya menggunakan metodenya Muhammad Iqbal dengan dua bukunya tadi, The Reconstruction of Islamic Thought sama Asrar Yahudi. Mungkin itu menjadi batasan saya dalam merumuskan tadi itu. Karena masih ada personalisasi dari Muhammad Iqbal itu sendiri. Baik, eh, sebenarnya menarik sekali. Saya bangga sekali sebenarnya melihat kawan-kawan ini seperti ini. Saya boleh tanya ini pemateri di mana kita filsafatnya ini? Kampus mana? Saya di UIN Alauddin Makassar. UIN Makassar ya, keren ya. Ya, ya, ya. Ya, barangkali itu kalau yang bisa, maksudnya ini kan konseptual, kerangka konseptual yang diajukan oleh Mas Morgan ini kan sebenarnya untuk mengapa ya, untuk kontribusi apa ya, untuk kejayaan umat Islam juga gitu kan, supaya nggak jumut gitu kan, intinya kan gitu ya. Iya, Itu hal yang sangat bagus gitu. Yang bisa saya sumbangkan ya tadi rincian level ijtihadnya, level taklidnya, dan di bidang apa saja gitu loh. Itu untuk memperkaya apa kerangka yang mau dibuat oleh Mas Morgan gitu loh. Saya apa namanya? Saya kira tadi sekampus sama saya dari UIN Lampung gitu loh. Karena saya dapat dapat link ini dari murid saya yang di Lampung. Jadi saya kira, oh, nah UIN Lampung berarti satu alma mater gitu. Ternyata UIN Makassar. Tapi nggak apa-apa. Walaupun nggak satu alma mater, nggak satu kampus, satu jurusan. iya. Kamu ambil S1, S2? Baru S1 sudah merumuskan skripsi saya. Lagi skripsian ya. Lagi proposal, baru mau setor proposal gitu. Kan baru semester 6. Rencananya sebelum semester 7 udah sempro. Biar santai dikit. Ya semoga lancar-lancar lah. Amin, Saya amin. sebenarnya saya sebenarnya udah putus asa gitu. Di saya tuh ada komunitas Mas Morgan. Ini cerita sedikit nggak apa-apa ya moderator ya? Ini Sedikit gak apa-apa, aja. gak apa-apa. Sharing Saya aja. tuh ada komunitas namanya Kalam, komunitas akidah Islam. Itu penghuninya rame, tapi yang aktif cuman sekitar 3 orang sama saya. 3 orang termasuk saya gitu loh. Nah,
artinya peminat pikiran sedikit sekali. Yang suka filsafat banyak, tapi filsafat sekuler kan. Nah, Iya, kalau iya, filsafat pemikiran yang berbau-bau Islam ini sepi peminat gitu. Makanya saya lihat ini apa ijtihad gitu kan, apa taklid dan jumud ini kan saya kira wah ternyata masih ada anak muda yang memikirkan ini gitu loh. Makanya saya sih wah dia harus ikut ini gitu. Itu sebagai dukungan aja, sebagai dukungan, sebagai apresiasi. Saya kagum sama antum. Semoga skripsinya segera beres. Saya amin. harap nanti kalau bikin webinar lagi, diskusi-diskusi lagi, undang saya lagi. Kalau ada komunitas Iya. juga tolong saya dimasukkan ini. Oh iya, Saya iya. Mungkin itu Mas Kailan bisa komunikasi. gitu mintain nomornya. Gimana? Ini ada hostnya ini hostnya yang Kailan ini dia punya komunitas. Oh ya. Mungkin bisa tulis nomornya ke Kandat nanti dimasukin sama dia. Oke, saya tulis di room chat ini aja. Iya boleh boleh. Boleh, boleh, silakan. Yang lain ada pertanyaan apa enggak? Dalam, Kai, siapa lagi? Enggak tuh, kalau ada pertanyaan lagi, ada yang dipersoalkan lagi. Waktunya tinggal berapa menit, Bang Masih Kailan? 30 masih 30. Masih banyak konteks lainnya diskusi ini. Oh, ini ada pertanyaan dari itu. Oh iya ini aku lihat nih. Konteksnya diskusi ini karena apa? Apakah karena langkah preventif terhadap kejemutan yang memang ada kabar-kabar sudah. Iya, konseptual aja. Ya, kemudian alasan kenapa saya berangkat ya. Karena sebetulnya saya berangkatnya itu dari judul skripsi saya ya mengenai gender dan kebetulan ada mata kuliah saya namanya Islam dan Gender ya. Di mana kita melakukan reinterpretasi mengenai kajian-kajian yang dianggap taklid tapi memang digemari begitu. Anggapan mengenai semisal Ar-Rijalun Qawwamuna 'alan Nisa bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Itu kami lakukan reinterpretasi dengan dosen kami bahwa kata ar-rijal itu sebetulnya mengarah ke laki-laki secara literal atau mungkin memang mengarah ke yang memiliki sifat-sifat kemaskulinan gitu. Karena kan tidak kita mungkin bahwa di Indonesia pun kan kita mengenal nama istrinya Veo Tomboy ya. Yang mungkin dia secara fisik lebih kuat daripada pasangan suaminya sehingga dia eh, menjadi pemimpin keluarga. Itu yang didiskusikan dalam pertimbangannya. Kemudian yang jadi pertimbangan juga mengenai argumen-argumen yang mereduksi mengenai agama gitu. Karena kita meyakini bahwasanya menikah itu sesuatu yang harus bagi beberapa orang ya. Kami melakukan kajian historis bahwa sebelum Islam datang, para pemuka-pemuka kepala tradisi lah, mereka bisa menikah ataupun kawin sana sini tanpa ada batasan tertentu. Nah, itu juga yang menjadi satu taklid yang harus kita ini cegah di zaman sekarang karena eh, surah itu ataupun ayat itu sebetulnya di sini juga ada permasalahan gitu mengenai pemahaman yang eh, agak kurang ya mengenai perbedaan antara surah Makkiyah maupun Madaniyah ya. Di dalam bukunya Mas Darmasut ya kalau tidak salah memposisikan kodrat, dia itu membedakan bahwa antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah itu memiliki kualitas yang berbeda. Nah, kualitas daripada surah Makkiyah itu berbicara mengenai prinsip universal atau berbicara mengenai ibadah-ibadah mahda gitu ataupun mengenai akidah seperti perintah puasa, haji dan sholat. Sementara ayat-ayat Madaniyah itu berbicara mengenai ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah atau ketika Nabi melakukan haji wada setelah berhijrah gitu. Itu maksudnya ayat Madaniyah. Itu yang kami kaji bahwa sesungguhnya apakah Islam ini betul-betul bersifat patriarkis atau itu hanya warisan budaya yang kita ikuti saja karena kita cherry picking hanya mengenai hal tertentu. Makanya saya pun kemarin waktu dirumuskan hal ini, saya langsung mengiyakan karena saya pikir memang cukup urgent gitu karena mengenai ijtihad ini, mengenai interpretasi ini, itu bisa mencakup beberapa aspek bahkan hampir semua aspek gitu, entah itu aspek sosialnya, aspek tafsirnya mungkin ya kalau yang betul-betul paham, atau mungkin aspek-aspek sosiologis yang lebih merakyat gitu. Terutama ketika yang tadi yang mengenai pernikahan ya, kita selalu mendapatkan bahwa agama-agama Abrahamik, patriarkis dan sebagainya, dan saya tidak tahu itu bersifat sentimental ataupun memang sudah dikaji,
Tapi kita mencoba melalui jihad kreatifnya Muhammad Iqbal ya, meskipun tidak sempurna, kita mencoba mengkaji ulang itu mengenai taklid-taklid yang kita ikuti tanpa ada pertimbangan itu. Mungkin itu tadi ya mengenai sebagai langkah preventifnya ya. Kita bukan hanya sebagai langkah preventif, tapi sebagai langkah untuk melakukan pemaknaan ulang aja. Mungkin itu ke saudara Ki itu siapa itu namanya itu. Dan ranahnya ya masih konseptual ya, karena memang belum ke lapangan. Kita kembalikan ke audiens. Oke, katanya masih ada yang mau merespon gitu. Ini moderator, mohon maaf, saya coba buka obrolan tadi nggak bisa. Udah keluar balik lagi tetap nggak bisa nih, memuat, nggak bisa dimuat. Gimana ini? Saya masuk di channel itu aja, Pak. Epistemus ini bukan channelnya. Epistemus ini ada channelnya Mas, ada yang berbicara mengenai sains, maksudnya IPA gitu, IPA pengetahuan alam. Dan kebetulan yang kamu hadirin itu yang ini, yang sosial dan humaniora. Makanya terkhusus dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Oh gitu. Tapi nanti dia spesifik lagi ada grup WA-nya lagi gitu ya. Iya ada kok grup khususnya buat sosial sama humaniora ini. Waduh. Terus ini piye dong? Aku gimana nulis nomorku ini nggak bisa nih. Sebut aja Om, Izin ya, ini mohon maaf ya, nggak bisa diketik soalnya. nggak apa-apa. Ya, 0895 0895 3773 3773 9100 9100 6 ya. Jadi dia 106 13 angka bentar. yang panjang. Udah aku cek itu. Ya, makasih ya. Iya. Ya, saya kembalikan kepada teman-teman kalau ada yang mau merespon atau enggak bertanya gitu. Karena masih ada 20 menitan nih. Mungkin Mas Elam tuh. Elom, ayo open mic Mas Elom. Ya, Mas Elam. Elzar. Dia ini kan anti tradisionalis katanya. Bercanda Mas Elzar. Iya. Kok boleh tanya nggak? Boleh. Siapa yang bertanya? Boleh kalian. Oke, aku coba pancam dulu. Waduh, Ini, muka admin. nah, Muka admin. oke, sebenarnya nggak banyak yang saya ingin tanya karena ini kan topiknya hanya mungkin kalau mau diperluas silakan ya. Ini kan topiknya tentang katakanlah taklid gitu kan ya, mengikuti Iya. tradisi tertentu gitu secara membabi buta atau mungkin terhadap suatu konteks tertentu gitu. eh Oke, kalau tadi kan sudah dipaparkan salah satu masalah stagnasi atau mungkin salah satu masalah kemunduran Islam di bukan mundur Islam sih, mungkin Muslim ya, bukan Islam. Iya. Kemunduran umat Muslim di era sekarang ini mungkin salah satunya adalah karena adanya tradisi taklid tersebut gitu. Dan mungkin saya berpikir bahwasannya yang dimaksud oleh Iqbal itu Muhammad Iqbal di sini dalam tanda kutip ijtihad kreatif itu mungkin maksudnya bukan berarti kita memaknai suatu hukum fikih atau usul fikih itu sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh ulama X melulu gitu ya kan ya. Seolah-olah ulama X itu jadi standar universal gitu, standar yang Iya. harusnya semuanya diikutin gitu. Mungkin yang dimaksud Muhammad Iqbal itu adalah seperti itu gitu. Itu yang mungkin yang dimaksudkan dikritik oleh Muhammad Iqbal gitu. Dan dia menawarkan solusi yang lebih baik lagi yaitu supaya kita tetap merujuk kepada ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu yang ilmunya itu sudah tinggi, ilmunya masuk dan kredibilitasnya tinggi, tapi kita juga harus membacanya itu dalam konteks historis, dalam konteks kebudayaan saat imam-imam tersebut hidup gitu. Dan kita juga melakukan reinterpretasi ulang gitu. Itu kan salah satu solusi yang sebenarnya dia tawarkan juga gitu ya kan ya. Jadi selain dia mengkritik taklid, dia juga menawarkan solusi yaitu
mereinterpretasikan ulang berbagai macam hukum fikih atau mungkin interpretasi Al-Quran tertentu agar lebih sesuai dengan konteks sosio politik yang terjadi pada masa sekarang, gitu kan ya. Itu secara garis besar. Nah, pertanyaan saya sederhana aja. Ini kan tadi membahas taklid, ya kan ya. Kalau seandainya kita katakanlah taklid di sini dimaknai sebagai sesuatu yang kita nggak usah mengikuti suatu otoritas tertentu, maka dalam hal ini eh, terkadang ada yang namanya itu kecenderungan-kecenderungan tertentu yang mengakibatkan kepada kondisi yang disebut sebagai relativisme, Iya, gitu. iya, iya, paham, paham. Nah, masalahnya kalau misalkan taklid kita katakanlah hilangkan taklid ini total dalam permasalahan fikih gitu ya kan ya. Kita serahkan kepada masyarakat gitu ya kan. Sekarang kan udah eranya informasi, sekarang orang bisa mengakses berbagai macam keilmuan secara terbuka gitu kan ya. Udah banyak sekali ilmu-ilmu itu, gak seperti dahulu yang terbatas gitu kan ya. Nah, masalah yang dihadapi di sini adalah ketika tidak ada suatu batasan tertentu, itu dirawankan terjadi yang namanya relativisme, yaitu pendapat manapun bisa dikatakan benar gitu ya kan ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara mengatasi hal ini gitu ya kan ya. Karena jikalau nanti taklid ini nggak ada apa, jika taklid ini dihilangkan ya kan ya, diganti dengan metode reflektif dari masing-masing individu muslim, itu dikhawatirkan akan terjadi berbagai macam perspektif gitu kan ya. Berbagai macam perspektif yang masing-masing itu dianggap benar gitu ya kan ya. Dan juga Iya, iya. dikhawatirkan juga memicu polarisasi gitu, memicukan pertentangan-pertentangan antar pendapat gitu kan, karena secara terbuka itu beberapa hal itu nggak ada yang dibatasin gitu. Mungkin menarik kalau misalkan saya merujuk ke bukunya siapa Profesor Abdullah Said itu yang judulnya How to Reading Quran in 21st Century, itu saya pernah baca bukunya. Nah, kalau yang dari beliau katakan ada beberapa batasan tertentu dalam melakukan metodologi menentukan hukum Islam gitu ya kan ya. Dan dia memisahkannya dalam dua level gitu. Yaitu level yang secara ontologis itu nggak boleh diubah. Contohnya kayak akidah, terus ibadah, ya kan, permasalahan ibadah dan sebagainya. Itu kan hukum-hukum fundamental yang nggak boleh diubah. Itu yang menurut Profesor Abdul itu nggak boleh ubah-ubah lagi gitu. Itu yang nggak boleh dihermenetikakan. Sedangkan yang boleh diubah itu adalah hukum-hukum yang berbasis pada produk sosial, berbasis pada produk budaya gitu kan ya, produk politik dan sebagainya gitu kan ya. Ya salah satunya adalah hukum fikih. Hukum fikih karena hal ini juga dikatakan sebagai produk-produk sosial pada masyarakat Arab Said itu. Itu mungkin solusi yang ditawarkan oleh Profesor Abdul Said. Cuman saya ingin mendengar perspektif Mas Morgan terkait hal ini gitu. Bagaimana cara Anda mengatasi permasalahan ini gitu. Eh, apabila apa batasan-batasan epistemik tertentu atau batas-batasan metodologi tertentu agar supaya reinterpretasi ini tidak menimbulkan relativitisme tertentu gitu. Terlebih beberapa gerakan pembaharuan Islam itu sekarang kalau kita katakan mengalami banyak sekali penolakan gitu. Bahkan Iya, iya. cenderung sekali dalam urusan internal mereka, dalam kelompok-kelompok orang yang membaharui Islam itu sendiri kadang ada konflik, ada gesek-gesekan gitu kan ya. Salah satu contohnya adalah kaum JIL itu kan ya, jaringan Islam liberal yang pada tahun 2000-an itu pernah eh, menggegerkan masyarakat Indonesia luas gitu ya kan ya. Itu sampai berseberangan dengan para kaum-kaum moderat yang sama-sama ingin membaharukan Islam gitu ya kan ya. Jadi juga ada yang namanya rawan pertentangan secara horizontal di antara kelompok-kelompok tersebut gitu. Padahal kelompok mereka kan sama gitu. Jadi bagaimana Mas Morgan untuk menjawab potensi relativisme ini dan apa batasan epistemiknya yang sekiranya perlu di garis bawahi atau perlu dikasih pagar gitu. Sekian dari saya. Dia Mas Morgan, monggo ditanggapi. Wah, disconnect. Ada ya, Mas Morgan disconnect ya? Connect ulang coba. Kayaknya dia Kayaknya nggak sinyalnya ada. hilang gitu.
Coba Kaela itu dia di WA, Morgan. Di chat WA. Oh ini nih. Muncul. Halo, 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 halo. Halo, masuk nggak? Mengenai Ya, pertanyaannya, ya, pertanyaannya kalian tadi kurang jelas ya, tapi saya dulu ke pertanyaannya si Elam ya, mengenai kualifikasi daripada yang dianggap sebagai seorang yang kredibel. Awalnya saya ingin menerapkan seperti kualifikasi dari orang-orang sufistik begitu. Ada yang bergelar murid, kemudian khalifah, kemudian mursyid yang ilmunya itu terhubung sampai ke nabi gitu. Sehingga dalam pertimbangan bahwa orang ini tuh betul-betul tidak sekadar menetapkan apa pertimbangan yang tidak wajar ataupun terlalu buta. Tapi kemarin itu saya sempat turun lapangan ya. Saya meneliti mengenai tarekat Tajul Khalwat Yasa Yusuf, dan itu mematahkan sendiri mengenai kualifikasi yang saya terapkan, karena ternyata mursyid daripada Tajul Khalwatiyah ini tuh sesatnya itu karena pertama, kalau nggak salah dia ingin merumuskan kitab Al-Quran sendiri, dan yang kedua eh, mengenai bahwa ada tiket surga gitu dari harga 10.000 sampai 100.000 VIP-nya. Mungkin itu salah satu kualifikasi yang saya pikir hancur ya, karena makanya saya sengaja membawanya ke webinar malam ini sebenarnya untuk melakukan reformasi mengenai ataupun merumuskan ulang mengenai konsep IJT kreatif ini, karena saya sendiri pun argumen saya yang saya susun itu untuk ketika kemarin tahu ternyata mursyid dari aliran Tajul Khalwatiyah itu dicap sesat gitu, bahkan penyebaran Tajul Khalwatiyah itu dibanet oleh MUI-nya langsung. Nah, mungkin mengenai kualifikasi saya belum ada karena kemarin ditentukan sama pengalaman saya. Kemudian mengenai pertanyaan Mas Kailan ya, yang mengenai batasan-batasan metodologis ijtihad kreatifnya Iqbal. Nah, itu tadi, itu tuh ikut runtuh ketika saya berbicara mengenai kualifikasi begitu Mas Kailan. Semisal batasan-batasannya itu kita nggak boleh berlebihan, atau kita mengacu kepada orang-orang yang ilmunya itu tersambung kepada Nabi Allah Muhammad, yang jelas garisnya dari aliran-aliran tarik torikohnya itu guru-gurunya sampai ke mursyidnya, dan mengenai batasan itu pun runtuh karena ternyata itu Suaranya makanya saya hilang. bawa ke bagaimana Mas Elang dengan Mas Kailan. Nah, sengaja saya bawa kembali ke sini untuk melakukan karena udah terpatahkan sendiri dari pengalaman saya. Monggo Mas Elam kasih tanggapan itu. Mungkin aku nanya aja kali ya. Halo, halo, Sebenarnya ini halo, halo. ya tes. Tadi jelas gak jawabanku? Yang tadi tiba-tiba Mas, gede lagi. ya sebenarnya lagi sariawan guys. Mohon maaf ya. Tapi udahlah kita bertanya. Gini, kan apa namanya? Sebenarnya saya tuh penasaran gitu. Dari yang dijelaskan sama Bung Morgan, kemudian mengenai ibaratnya judicial dalam Islam yang punya loh kesempatan untuk direformasi, punya loh kesempatan untuk dirubah gitu. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa sepanjang ya selama ini setidaknya 800 tahun terakhir tidak ada satu perubahan yang bermakna yang sekiranya itu bisa merevolusi secara global gitu. Dunia Islam eh, sosiostrukturalnya berubah menjadi lebih efisien dalam model-modelnya terhadap ilmu pengetahuan.
contoh yang membuat saya menjadi kurang menjadi ragu gitu ya. Contoh yang membuat ragunya adalah tidak terlalu lama gitu. Di masa-masa menjelang akhir Utsmaniyah ada satu revolusi besar di Eropa, revolusi Protestan di Eropa itu. Kemudian ada pula semacam penyebaran satu hal yang ini juga menjadi kekhawatiran saya di saat ini gitu. Pada masa itu, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang haram, sesuatu yang harus dijauhi gitu. Dan ternyata hal yang disebut itu adalah mesin cetak. Akibat dari model pengharaman terhadap mesin cetak ini adalah keterlambatannya penyebaran informasi di dunia Islam berbanding terbalik dengan Eropa waktu itu. Ya, implikasinya sampai hari ini kita tahu seperti apa. Nah, pertanyaan saya adalah, bisa tidak Bung Morgan ini meyakinkan saya untuk kali ini bahwa setidaknya model yang sekarang ini ada kesempatan untuk merubah, ya meskipun kita butuh resource kalaupun mau ya. Ini secara hypothetically speaking gitu. Bisakah pada praktik satu struktur sosial yang raya di apa namanya di multinasional gitu di jembatannya untuk kemudian terjadi gitu. Karena selama ini ya tidak ada gitu. Ya mungkin gitu aja sih, terima kasih. Halo, halo, halo. Ini Mas Elam yang nge-lag atau aku yang nge-lag? Sorry, tadi suaranya masuk nggak ya? Tadi Masuk, aku masuk, yakin Mas. nggak yang mengenai batasan apa? Bukan yang mengenai kerangka ini, kerangka penerapan idenya. Masuk suaranya Mas Elam tadi masuk kok. Ya, jadi intinya tuh ada dua tuh tadi. Apa namanya? Pertama, bahwa kenapa sejauh sejarah ini setidaknya 800 tahun terakhir tidak ada perubahan yang apa namanya fundamental terjadi kepada dunia Islam. Kemudian kalaupun memang sekarang itu adalah waktunya kita menyusun untuk hari ini gitu. Sekiranya itu diterapkan di permukaan secara luas. Seperti apa? Bisakah Bung Morgan ini meyakinkan kita gitu? Halo, Bang Elam sudah saya bertanya. Sudah. Oh, baik. Sebetulnya mengenai keyakinan, eh, alasan kenapa saya sangat antusias dalam merumuskan yang namanya ide kreatif ini nggak nggak akan terpisah dari pengalaman saya dalam berkuliah, Mas Elam. Karena di dalam kuliah kami ini ada kuliah namanya ekoteologi ya, salah satu mata kuliah yang cukup baru dan baru diperkenalkan di jurusan kami secara khusus. Selama 3 bulan terakhir ada perubahan yang kami dapatkan gitu. Ada perubahan yang kami dapatkan karena kami melihat bahwa urgensi daripada ekoteologi ini sangat dibutuhkan. Semisal karena yang namanya sampah sudah over, kami berinisiasi menggunakan tumbler selama masa perkuliahan itu dan saya bisa jamin lebih dari 80% mahasiswa atau satu angkatan saya yang jumlahnya 60-an itu berhasil menerapkan pembawaan tumbler baik dalam mata ekoteologi ataupun di luar mata kuliah ekoteologi gitu. Nah, saya bersifat optimis seperti ini. Kita mulai dari kerangka kita di epistemias ataupun kerangka kolaborasi dari grup-grup lain. Karena saya melihat yang namanya kesungguhan itu ketika kita betul-betul ingin yang namanya perubahan itu terasa secara global, kita mulai dari yang regional dulu atau enggak dalam skala kecil dulu. Seperti ekoteologi tadi, saya lagi merancang suatu program kerja ekoteologi juga yang bisa diterapkan selama saya berkuliah, bahkan setelah sampai saya kuliah, gitu, mengenai bagaimana program saya ini akan bekerja 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, bagaimana preservasinya atau mungkin beberapa resource yang dibutuhkan, begitu-begitu dan sebagainya. Dan itu dijadikan suatu sayembara untuk angkatan saya. Dan ketika ada satu yang bisa dibilang yang meskipun memang semuanya baik, kita melihat dari segi praktikalnya yang mana yang lebih gampang dan itu yang kemudian itu akan diajukan kepada pimpinan ya, atau istilahnya dekan baru ke rektor baru kita terapkan dalam skala yang kecil
kecil dulu meskipun dalam skala angkatan jurusan, baru mungkin bergerak kepada skala yang lebih besar. Dan itu sudah berlangsung lebih dari mau 4 bulan malah Bang Elan, sudah 4 bulan, dan kami dari teman-teman angkatanku yang di AFI itu konsisten dalam menerapkan ajaran-ajaran ekoteologi karena kami yakin bahwa hal kecil itu sebetulnya dimulai dari para perumusnya dulu atau daripada pembicaranya dulu. Dan yang kedua tadi apa ya? Dalam Benar? yang kedua tadi apa ya? Kayaknya dua ya. Iya, yang satunya tuh dalam sejauh ini tidak ada yang sukses gitulah dalam prosesnya, dalam perjalanannya untuk mereformasi judicial Islam tuh. Iya ya. Saya juga sebetulnya masih bingung dalam tataran ini Bang Elan karena eh saya kan juga istilahnya membahas sedikit mengenai sejarah-sejarah aliran sampai aliran Syiah di Indonesia sebelum abad 21 setahu saya. Saya lupa sumber bacanya. Sebentar saya nanti bisa berikan. Eh, Ketika awal-awal kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan, aliran-aliran Syiah itu sempat terkenal di kalangan para intelektual Muslim karena mereka belajar dari para tokoh-tokoh Syiah seperti Murtada Mutahari, Ali Saryati dan sebagainya mengenai kemajuan bangsa ataupun kemajuan pemikiran. Nah, tapi kendalanya itu satu. Ternyata pemerintah dari dahulu itu sudah berteman dengan Saudi Arabia yang notabene melandaskan pada aliran Salafiyah ya, Salafiyah ataupun mungkin Wahabi, di mana antara Saudi Arabia dengan MUI mengeluarkan suatu dekrit bahwa hati-hatilah dengan orang Syiah. Dan ini menurut saya salah satu hambatan yang paling besar karena sebetulnya judicial kita pun secara struktural itu sudah mewariskan pikiran-pikiran yang memang tidak layak begitu. Makanya kenapa tadi saya menjelaskan bahwa tataran ide saya itu cuma bisa mungkin sekarang cuma bisa bergerak pada tatanan ini, tatanan apa? Tatanan regional ataupun bahkan tatanan komunitas kecil kita dulu. Itu jawaban saya. Sebenarnya pertanyaan saya tuh mungkin saya tuh lebih berharap untuk dijawab secara ini ya, apa namanya, secara akidahnya gitu, sorry. Karena kan untuk masalah-masalah di luar itu ya ada ininya, maksudnya ada semacam ya apa ya bilangnya, okupasinya gitu. Cuma yang saya menjadi penasaran itu kenapa sih gitu untuk bidang judicial Islam ini sepertinya sangat sulit gitu. Apa sih di dalam judicialnya itu sendiri? Kira-kira itu sih yang saya harapkan untuk bisa dijelaskan. Ya, Mas Morgan. Ini waktunya tinggal 2 menit, kayaknya nggak bisa dilanjutin untuk. Ya, gue lagi seharian coba bela-belain ngomong. Mas Morgan disconnect lagi. Ya, Duh, jadi disconnect. berarti ini sudah berakhir ya? Hampir berakhir, udah nggak memungkinkan buat pertanyaan lagi sih. Baik, baik, baik. Untuk pertanyaannya Bang Kailan tadi belum terjawab, jadi mungkin next ya. Mungkin saya ingin bertanya ke Bung Zahid juga nih. Iya, Kenapa nggak pakai songgok nasional, Bung Zahid? terus buat Ngelag banget. penutupan. Sorry ya, apa ya teman-teman, ngelag banget ini. Ya baik, karena waktu udah menunjukkan jam 21.30 ya seperti jadwalnya, jadi sayangnya diskusi gak bisa dilanjutkan gitu. Jadi Mungkin sedikit Mas Zahid ya mengenai kelanjutan dari diskusi kita kali ini tuh teman-teman bisa lanjutkan di grup kok. Karena mumpung ininya masih satu komunitas, mungkin infokan di grup saja kita bisa diskusi lebih lanjut dan mungkin audiensnya lebih banyak begitu. Terima kasih. siap-siap. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut nanti di grup audio chat ya, atau lewat chat aja. Tapi di audio chat biasanya ada itu di Soshum ya. Sosum bukan MIPA ya. Di Soshum aja Soshum. Jadi terima kasih teman-teman yang udah datang ini, walaupun 10 orang cuman
diskusinya kali ini cukup bermakna ya. Jadi bukan sekedar diskusi tapi ada yang kita dapatkan lah gitu. Makasih Bang Kai, Bang Sterling Ferguson, sama tadi yang udah keluar itu siapa? Bang Andika ya. Ya, akhirul kalam, saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.